Bentar ya guys. Aku yang ini ya, aku punya book yang ini. Nama gamenya yaitu Dance 3 kalau nggak salah. Bentar aku mau nunjukin mukaku. Kamera ada kali ini. Nah, besar. Oh ya, ngomong-ngomong gue pakai baju tung sahur. Bukannya aku mau sombong, tapi kali ini aku akan reaction, yaitu apa ya? Pocong weton. Bentar. Turun terus, Bu. Kepalanya udah kelihatan. Sakit. Pak, sakit, Pak. Wah. Aduh. Bentar mas, aku lagi. Mana anakku? Oh, Iya. Ini, bayi ini terkutuk. Bayi ini merupakan pertanda buruk. Hah? Maksud Anda apa, Mbak? Anak saya kenapa? Bu, lah, tolong istri saya kenapa ini? Pendarahannya terlalu parah. Maaf, tapi saya tidak bisa bantu banyak. Nur, bangun Nur. Anak kita sudah lahir. ini jelek kali. Iya mas, anak kita cantik sekali ya. Iya boy, kasihan. Tolong beri nama dia Winda dan jaga dia selalu mas. Bu, bangun Bu. Aku mau ikut main. Ih, ada cewek cungkring Gak kayak sama Lady. Gak boleh. Iya kayak meeting Gak boleh gitu. Gak mau, pergi sana, ganggu aja. Apa lagi kamu Awas jelek? dideketin, Wih. nanti kamu jadi penting juga. Ya Loh, kasihan. kalian mau kemana? Hashtag Aku kan cuma mau main. bilang ya guys. Kasihan Winda. Hashtag Winda kasihan. Kamu kenapa, Nak? Kok mukanya lesu? Gak ada yang mau main sama Winda ya. Semuanya takut ketularan penyakit Winda. Banyak orang juga bilang Winda yang bunuh ibu Winda sendiri. Kenapa sih Winda terlahir kayak gini? Udah. Winda main di rumah aja ya kalau gitu. Kalau bosen, Winda boleh ikut ke sawah. Gak usah didengerin omongan anak-anak itu. Mereka cuma iri karena Winda itu anak spesial. Bentar aja. Cuk. Nih, kamu beli jajan aja di warung. Yeay, terima kasih ya. Halo semua, sebelum nonton jangan lupa klik subscribe dan lonceng ya. Terima kasih. Bu, beli. Jangan masuk warungku. Enggak. Enggak mau aku jual apa-apa ke anak cacat kayak kamu. Tapi, Bu. Us, pergi sana. Ada apa ini? Kok ibu kasar gitu sama anak saya? Pas banget ada kamu, Dwi. Tolong, bawa anakmu itu jauh-jauh dari sini. Dia itu cuma bawa sial. Kamu tahu sendiri kan, sejak anak itu lahir, desa kita ini dilanda kemarau panjang. Kalau gini terus, bisa-bisa kita yang celaka. Apa hubungannya kemarau panjang dengan anak saya? Ibu jangan nyebar-nyebar rumor yang gak benar dong. Saya loh, dengar langsung dari dukun bayi yang membantu persalinan anakmu. Anakmu si Winda ini merupakan pertanda borok. Lihat aja, buktinya istrimu Nur langsung meninggal setelah melahirkan anak cacat itu. Apa kamu bilang? Ya, ayo kita pulang aja. Winda takut. Iya. Ayo kita pulang aja, Nak. Susah ngomong sama warga yang kolot terbelakang. Benar, jangan ngatain saya. Lihat aja nanti. Kamu lah nyusul istrimu.
Semakin bertambahnya umur dan tinggi badan Winda, semakin dihina oleh warga sekitar. Warga semakin mengeratkan hubungan antara keberadaan Winda dengan kesialan yang mereka alami. Yang mana sejak Winda lahir, desa tempat mereka tinggal mengalami musim kemarau yang semakin panjang tiap tahunnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Luka-luka kenapa ini, Nak? Biasa ya, Winda dilempari batu lagi sama warga sini. Kata mereka, gagal panen tahun ini gara-gara Winda suka nemenin ayah di sawah. Siapa yang ngomong gitu? Mana sini? Biar ayah lempar balik batunya. Jangan ya, nanti bisa-bisa warga lebih marah lagi. Ah, warga-warga sialan. Ayah bakal jual sawah ayah. Nanti uangnya kita pakai untuk pindah tempat lain. Desa ini kena kemarau panjang karena ulah mereka sendiri yang mengikuti omongan dukun di sini. Maaf ya ayah, gara-gara Winda, ayah nggak bisa hidup tenang. Kalau aja ibu nggak lahirin Winda, pasti ibu bisa bantu ayah di saat-saat susah kayak gini. Kamu nggak boleh ngomong gitu, Nak. Kamu itu harta ayah dan ibu yang paling berharga. Kemana Nah, sih lah kamu jangan pikirin omongan-omongan warga yang nggak jelas itu. Ini kan kita orang bireng. Makasih ya. Masuk, wes masuk, sudah kenyang. Sekali lagi. Gimana ini Pak? Karena Mas. Sudah 2 tahun kita gak panen terus. Mau makan apa keluarga saya? Tenang, tenang. Saya sudah membicarakan ini ke Mbah Trejo. Beliau sudah menemukan solusi untuk kita semua. Desa ini sudah terkutuk sejak lahirnya anak laknat itu. Aura gelap menyeliputinya sejak lahir. Jika dibiarkan terus, tidak hanya sawah kalian yang terkena imbasnya. Bisa-bisa nyawa kalian semua juga akan diambil. Wah, gak bisa dibiarkan gini aja. Kita harus segera bertindak. Sabar, Pak. Mbah Trejo belum selesai ngomong. Hanya ada satu cara untuk menyelamatkan desa ini. Anak itu harus ditumbalkan ke dewa gunung sini. Hah? Tumbal? Apakah terlalu ekstrim Mbak? Apakah bisa kalau cuma kita usir aja dari desa ini? Iya, Mbah. Tidak. Walaupun dia pergi, kutukan itu akan tetap di Tapi desa kok ini. nggak bawa pizza? Kalau kita tidak segera bergerak, tidak lama lagi akan ada Tutup. nyawa yang melayang di antara kalian semua. Benar kata Bu Trejo. Kemarin anak saya langsung sakit setelah anak cacat itu datang ke warung. Apa nih? Tunggu apa lagi? Kayak terus punya sendirian apa Mbak Tani? Siapa yang mau ikut? Iya ya kok. Saya. Mbak Dani. Saya juga. Mbak Tani, Ayo kita serbu rumahnya Mbak sekarang. Dani pulang. Ayo. Ya. Hah? Aduh. Ada apa ini? Ada urusan apa kalian dengan anak saya? Anak itu sudah bawa petaka untuk desa ini. Dia harus membayar perbuatannya. Kalian nggak boleh masuk. Minggir. Aduh. Aku tadi dengan Astagfirullah. ayahku ya. Soalnya aku setelah dulu juga pernah. Mau kalian apakan anakku? Aduh, tidak. Ayo bawa anak sial itu ke gunung. Tidak, tidak. Lepaskan. Cepat, ikat dia di tanah. Siapa? Patahkan saja kakinya, agar dia tidak bisa memberontak. Hah? Baik Mbak. Lo kasihan. Anjing. Sekarang apa yang harus kami lakukan, Mbah? Kalian harus segera mencari bahan-bahan untuk sesajen. Kasihan. Baik, Mbah. Akan segera saya carikan. Tolong lepaskan saya. Saya berjanji akan pergi dari desa ini. Lepaskan. Enak aja. Sudah susah-susah aku mencari tumbal untuk menambah ilmuku. Masa mau aku lepaskan? Bahan Dasar warga-warga bodoh. DING. Gampang Apa sekali dari ditipu. Bapak
Mereka percaya aja kalau bocah kayak kamu ini yang jadi Nanti alasan lah pada musim kalian kemarau ya. ini. Itu ya di komentar. Jadi selama ini bukan salahku. Kamu Jangan juga lupa ada like dan hubungannya. subscribe. Akulah yang meminta jin untuk membuat para warga gagal panen. Tanpa warga ketahui, Mbah Trejo adalah dukun jahat yang terobsesi menguasai ilmu hitam tengkorak geni. Dengan syarat terakhir yang tersisa, yakni dengan menumbalkan gadis muda di bawah umur 17 tahun. Mbah Trejo memakai bantuan jin jahat untuk mendatangkan kemarau yang berkepanjangan dan menyebarkan rumor ke warga desa jika kemarau panjang tersebut berasal dari kutukan kehadiran Winda, sehingga tidak ada yang peduli dengan pengorbanan Winda kecuali ayahnya. Kasihan cuy, kepalanya ada yang menonjol. Sungguh jahat. Bagaimana bisa kau? Diam kau. Ini Mbah, sajen-sajennya. Bagus, bagus. Mari kita mulai aja ritualnya. Wahai Dewa Gunung, terimalah persembahan kami ini dan berikan kami panen yang berlimpah. Wah, bener rupanya kata Mbah Trejo. Kita selama ini sengsara gara-gara anak sialan itu. Untung aja ada Mbah Trejo. Ritualnya sudah selesai. Kalian semua bisa pulang. Biarkan aja mayatnya di sini. Biar jadi santapan hewan-hewan gunung sini. Baik, Mbah. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak, Mbah. Benar ternyata. Dengan menumbalkan anak itu, sekarang aku menguasai ilmu ajian tengkorak geni. Winda, Winda. Nak, bangun, Nak. Ayah, kenapa mereka tega melakukan ini padaku? Udah, Nak. Kamu harus yang kuat ya. Kita pergi sekarang juga. Setelah itu, baru ayah akan balas dendam ke mereka semua. Jangan ya, biarkan saja Winda yang balas dendam. Ayah, pergi saja dari sini. Oh, jatuh. Ambil sebelah sini. Di sini baru aman cuy. Bro, kalau dilihat-lihat kasihan juga ya si Dwi. Saking gak tahannya kemarin, langsung pindah tanpa pamit ke kita-kita. Ya salahnya juga punya anak cacat macam gitu. Kalau aja anak itu nggak lahir, Dwi sekarang masih sama istrinya. Bener sih, tapi yang penting sekarang kita nggak perlu stres mikirin gagal panen. Biang keroknya kan udah mati. Iya, bener-bener. Hei Kak Sopan, menyebar bau busuk saja. Sorry. Tiba-tiba sembelit ini. Aku pulang dulu ya. Hah? Suara apa itu? Suaranya kok dari jalan? Siapa malam-malam begini kelayapan? Ih, lari. Setan. Aduh, sakit. Tolong. Kalian mau kemana? Sejak malam itu, para warga di desa mendapatkan teror dari pocong Windah yang berwujud pocong tinggi yang melayang-layang. Para warga kerap terkena ludahan yang membuat badan mereka lepuh dan tidak bisa disembuhkan. Melihat kegawatan ini, kepala desa menghubungi Mbah Trejo untuk dicarikan solusi. Kurang ajar. Beraninya dia mengganggu desa sini. Tenang aja. Aku
melenyapkan setan itu. Tolong sesegera mungkin ya, Mbah. Kasihan para warga yang menjadi korban. Serahkan saja kepadaku. Besok malam aku akan memancingnya keluar. Dasar setan sialan. Pergi kau dari sini. Tempatmu bukan di sini. Kalian harus membayar semua yang telah kalian lakukan. Kau tidak akan bisa kabur. Aku akan membinasakanmu. Badanku. Aku tidak Pak tahu lu. kalau pocong perempuan mempunyai kekuatan sebesar ini. Tidak mungkin. Bahkan Mbah Trajo gagal. Bagaimana dengan nasib desa ini? Sejak kejadian itu, warga desa tetap mengalami gagal panen dan teror pocong Windah teruslah terjadi. Satu persatu, warga desa meninggal dunia akibat luka lepuhan yang tak kunjung sembuh. Desa itu pun akhirnya menjadi desa mati, dikarenakan banyaknya warga yang meninggal dan pergi ke desa lainnya agar selamat. Cuy. Sampai sekarang, sosok pocong tinggi itu kerap berkeliaran menyerang siapapun yang mengganggunya. Orang yang pernah melihat penampakannya menyebutnya sebagai pocong wedok. Selamat cuy. Oke cuy, sudah selesai. Dadah.